Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-temanku yang baik, kali ini Kak Ros ingin membagikan tips untuk membedakan antara daging sapi, babi, dan celeng. Tentunya teman-teman pasti khawatir kan kalau kita beli katanya daging sapi, nyatanya daging babi atau celeng, atau bahkan memang benar-benar daging sapi tapi dioplos dengan daging babi dan celeng. Oh ya teman-teman, yang belum tahu artinya celeng itu babi hutan tuh teman-teman. Ya dia mirip-mirip babi sih, tapi yang hidupnya di hutan liar gitu, bukan yang diternakkan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, daging itu merupakan salah satu sumber protein dan mineral yang sangat baik bagi kesehatan. Daging merah itu merupakan salah satu makanan yang paling bergizi yang bisa kita makan. Nah, untuk menghindari maraknya oplosan yang pernah jadi di pasar-pasar itu, yuk kita simak yuk cara membedakannya. Pertama-tama teman-teman perlu memperhatikan warna ya. Warna, kalau daging sapi itu memiliki warna yang merah tua dan segar. Kalau daging babi tidak seperti daging sapi. Daging babi cenderung memiliki warna yang lebih pucat. Warna daging babi mirip dengan daging ayam, jadi agak pucat-pucat gitu ya teman-teman. Nah, sementara kalau daging celeng itu memiliki warna daging merah muda, tak sepekat daging sapi dan tak sepucat daging babi, jadi dia di tengah-tengah. Nah, biasanya kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab itu melakukan pengoplosan daging agar sama dengan daging sapi, daging babi, dan daging celeng, kerap direndam dengan darah sapi atau pewarna lainnya. Cara mengetes keaslian sebuah daging sapi adalah dengan merendam daging di dalam air selama beberapa menit. Jika warna luntur, sudah dipastikan bahwa daging sapi tersebut adalah oplosan. Nah, setelah kita mengetahui dari warnanya, sekarang perhatikan tekstur dagingnya ya teman-teman. Kalau daging sapi itu memiliki tekstur yang padat dan solid. Daging sapi tidak mudah direnggangkan dan cenderung kencang dan kaku. Coba untuk meraba permukaan daging untuk mengenali karakteristik daging ini. Kalau daging babi dan celeng, sementara untuk daging babi itu cenderung lebih lunak ya teman-teman, kenyal dan mudah direnggangkan. Perbedaan tekstur ini dapat dengan mudah dikenali saat menyentuhnya. Caranya mengenali daging babi cukup merenggangkannya. Jika daging terasa elastis, dapat dipastikan bahwa itu adalah daging babi atau daging celeng. Setelah tekstur daging, kita perhatikan serat dagingnya ya teman-teman. Di sini serat daging sapi memiliki serat yang cenderung lebih kasar dan padat. Garis serat yang pada daging sapi lebih jelas terlihat. Jika diraba, serat lebih terasa kasar dan kaku. Untuk daging babi berbeda dengan daging sapi. Serat daging babi cenderung lebih halus dan merenggang. Garis serat daging babi juga lebih samar jika dilihat. Sementara jika diraba, serat daging babi cenderung lebih lembek. Untuk daging celeng,
Serat daging celeng agak mirip dengan daging sapi karena sama-sama kasar. Namun serat pada daging celeng jauh lebih keras dan tidak memiliki garis yang jelas seperti daging sapi. Selanjutnya untuk membedakan itu daging sapi, celeng atau babi itu adalah mengenali lemaknya ya teman-teman. Daging sapi itu memiliki lemak yang lebih tebal, kaku, serta cenderung berbentuk. Lemak daging sapi tampak padat dan berserat. Kalau daging babi memiliki lemak yang cenderung lebih elastis dan lunak. Selain itu, lemak dalam daging babi sangat besar teman-teman dan sulit dihilangkan dari daging. Daging celeng memiliki lemak daging yang lebih tipis. Karakteristiknya, lemak daging celeng pada umumnya sama dengan babi. Namun pada bagian-bagian tertentu seperti ginjal, penampilan lemak babi hampir mirip dengan lemak sapi. Jadi perhatikan ciri-ciri lainnya untuk mengidentifikasi keaslian daging ya teman-teman. Sekarang aromanya. Aroma daging merupakan salah satu cara ampuh mengenali jenis daging. Jadi yang hidungnya buntut ini, yang hidungnya buntu, pilek mesin nggak bisa ya membedakan aroma-aroma ini. Yang jelas memang tidak pilek waktu harus membedakan aromanya. Tidak seperti warna aroma daging lebih sulit untuk dipalsukan. Tiap daging pasti memiliki aroma khas yang berbeda dengan daging lainnya. Ini terutama bisa dikenali dari daging hewan yang diternak atau hewan liar. Kalau daging sapi itu ya, daging sapi memiliki aroma sapi yang khas. Jika Anda biasa beli daging sapi, aroma daging sapi itu akan mudah dikenali. Kadang baunya itu enak gitu loh, ada manis-manisnya gitu. Saya kalau membedakan tuh daging sapi itu baunya agak manis-manis gimana ya, lebih enak. Sedangkan daging babi juga memiliki aroma yang khas, tapi dia berbau lebih amis. Daging babi pastinya tidak memiliki bau yang khas seperti daging sapi. Nah, dibanding dengan daging sapi dan babi, daging celeng itu cenderung memiliki bau yang lebih amis lagi dan anyir. Ini pasti terlihat jelas ya teman-teman, pasti terasa jelas. Untuk harga, selain karakteristik yang saya sebutkan tadi, ada tip membedakan daging sapi, babi, dan celeng adalah melalui harganya ya teman-teman. Para oknum penjual daging oplosan biasanya menjual daging oplosan dengan harga yang relatif lebih murah. Ini bisa menarik pembeli dan buat dagingnya lebih laku di pasaran. Sebelum membeli daging, Anda bisa mencoba mencari informasi mengenai harga sapi di pasaran. Jika Anda menemukan daging yang dijual jauh lebih murah dari harga pasaran saat itu, perlu untuk mencurigainya teman-teman ya. Jangan terkecoh dengan harga daging yang lebih murah, terutama jika memiliki perbedaan harga yang signifikan. Selain itu, penjualan daging oplosan biasanya berjualan di tempat gelap dan terpisah dari pedagang daging lainnya. Ini akan membuat konsumen jadi lebih sulit membandingkan karakteristik daging asli dan oplosan. Demikian tadi teman-teman untuk membedakan daging sapi, babi, dan celeng. Semoga tips ini bermanfaat ya teman-teman. Apalagi kita sebagai muslim itu harus betul-betul hati-hati, karena halal dan haramnya itu kita harus tahu jelas ya teman-teman. Oh ya, demikian tadi teman-teman cara membedakan daging sapi, babi, dan celeng. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui tips-tips lainnya bisa ya tolong tulis di kolom komentar, misalnya tips tentang apa-apa gitu, nanti Kak harus carikan ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.
Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.